Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dea di sini. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan nutrisi dan suplemen sebelum hamil. Mengingat masa pandemik yang semua orang di rumah, tapi suami istri di kamar, maka diperkirakan angka kelahiran di tahun 2021 akan meningkat tajam. Kondisi seperti ini disebut baby boom. Terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Mengingat di Indonesia, orang-orangnya itu suka nggak sadar kalau lagi hamil, berarti kan ada beberapa minggu janin tersebut hanya mendapatkan nutrisi basal yang sehari-hari dikonsumsi oleh ibu. Ditambah lagi, banyak sekali wanita-wanita di Indonesia yang masih kurang gizi dengan angka anemia yang tinggi. Ibu hamil dengan anemia pada tahun 2018 meningkat menjadi 48,9% dari situs Riskesdas tahun 2018. Dan menurut penelitian yang dilakukan di Semarang, status gizi dengan anemia itu ternyata berhubungan erat. Maka dengan alasan tersebut saya membuat video ini agar semua orang dapat teredukasi dengan baik, terutama pada orang-orang yang sangat subur dan tidak memakai kontrasepsi. Yuk disimak kenapa kita butuh nutrisi yang cukup selama masa pandemi ini. Selain untuk mempertahankan sistem imun kita dari virus corona, tapi kita juga mempersiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kehamilan. Nah, pada saat waktunya terjadi konsepsi atau terjadi fertilisasi dan implantasi, yang paling penting di sini adalah status nutrisi dari ibu, yang mana sangat penting pada saat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetal. Jadi fetal ini adalah perkembangan bayi yang lebih besar daripada embrio. Jadi status nutrisi dari ibu itu sangat rentan, terutama pada saat periode preimplantasi dan periode di mana perkembangan plasenta ini mulai dibentuk, di mana pada saat minggu-minggu pertama perkembangan kehamilan itu diketahui. Hampir semua organ terbentuk pada usia 3-7 minggu setelah perhitungan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Efek teratogenik atau keadaan janin yang berbahaya itu biasanya terbentuk pada saat 3-7 minggu kehamilan, sehingga diet dan lifestyle ibu akan sangat berperan pada kesehatan anak secara long term. Beberapa penelitian menyarankan untuk menilai status gizi ibu selama perkembangan masa fetus terbentuk atau periode krusial selama terbentuknya fetus. Pertama kita harus cek atau asesmen dari nutrisinya. Asesmen dari nutrisi termasuk analisa dan interpretasi dari antropometrik. Jadi dinilai juga tinggi dan berat badan ibu pada saat sebelum hamil, lalu bagaimana kualitas dari kebiasaan dietnya, terutama dalam penambahan suplemen. Selanjutnya dilakukan diagnosa nutrisi, yang mana akan diidentifikasi dan dilabel apakah ada problem yang berhubungan dengan nutrisi atau adakah faktor risiko termasuk obesitas atau gangguan makan. Nah, selanjutnya intervensi gizi. Setiap subjek sudah dicatat apa goalsnya, jadi makanan-makanan apa saja yang boleh dimakan, dan direncanakan apakah akan melakukan penambahan berat badan atau pengurangan berat badan. Selanjutnya, apakah dari pasangan tersebut atau dari ibu tersebut memiliki asupan diet sesuai dengan yang disarankan oleh Dietary Guidelines tahun 2005, mana asupan diet sangat tergantung pada aktivitas fisik. Selanjutnya, dilakukan monitori dari gizinya. Dia lakukan evaluasi dan apakah perlu untuk konsultasi dengan dokter gizi. Ternyata status gizi ibu yang baik dan
asupan gizi yang sehat dapat menghasilkan periode prekonsepsi dan kehamilan yang dapat meningkatkan jumlah lahir bayi yang sehat. Vitamin A. Jadi, vitamin A ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak, di mana banyak bentuk dari vitamin A yang terlarut di dalam tubuh kita. Vitamin A diabsorpsi dalam bentuk retinol, di mana akan membentuk retinal dan asam retinoik. Vitamin A ini banyak ditemukan pada buah dan sayuran yang disebut provitamin A atau yang disebut karotenoid, di mana provitamin A karotenoid ini akan membentuk retinol di dalam tubuh. Pemberian vitamin A yang adekuat itu sangat berfungsi penting pada fungsi visual atau mata, selanjutnya pertumbuhan fetus, reproduksi, imun, dan beberapa hal yang penting yaitu integritas jaringan epitel. Vitamin A itu kan merupakan bentuk yang larut lemak. Jadi vitamin A dapat dengan mudah masuk melalui plasenta dan dapat memiliki waktu paruh yang panjang, sehingga vitamin A juga dibutuhkan oleh fetus untuk berkembang. Namun penggunaan dari vitamin A ini cukup dari makanan-makanan yang kita makan saja. Tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi vitamin A tambahan, karena konsumsi vitamin A tambahan yang akan berujung pada kelebihan vitamin A dapat menyebabkan keguguran atau cacat bayi pada saat lahir dan berpengaruh terhadap susunan saraf pusat, otak bayi, kardiovaskular atau jantung bayi, dan perkembangan dari timus. Jadi hanya direkomendasikan bagi perempuan itu mengkonsumsi sekitar 10.000 unit per hari, dan itu tidak boleh lebih. Dimana biasanya vitamin A itu banyak terdapat pada sayuran daun-daunan, yang pasti dari wortel, dari telur juga bisa, dan beberapa dairy products atau susu dan keju dan lain-lain. Namun vitamin A juga ternyata penting pada ibu-ibu hamil dengan sistem imun yang sangat rendah seperti pada HIV. Sedangkan bentuk vitamin A yang lain seperti etretinate atau isotretinoin yang bisa disebut akutan itu merupakan derivat turunan sintetik dari retinol yang sangat berbahaya pada saat kehamilan. Dapat terjadi defek atau kerusakan pada organ-organ penting pada fetal. Selanjutnya biasanya tidak boleh diberikan pada saat hamil. Bahan dasar ini banyak juga ditemukan pada kosmetik atau beberapa produk-produk yang dijual di pasaran. Biasanya harus dihentikan sekitar 1 bulan sebelum terjadinya kehamilan. Jadi kalau misalkan kalian memang berencana untuk hamil atau pasangan yang tidak memakai kontrasepsi, sebaiknya jangan mengkonsumsi produk-produk yang mengandung vitamin A. Selanjutnya asam folat. Nah, asam folat ini merupakan vitamin B kompleks yang larut air, di mana asam folat ini sangat dibutuhkan bagi sintesis DNA dan pembelahan sel. Dan jika kurangnya konsumsi asam folat dapat menyebabkan defek dari neural tube. Jadi dapat terjadi spina bifida dan anencefali. Folat dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan atau yang mengandung asam folat yang banyak. Misalnya berbagai macam sayuran, jus, berbagai macam buah seperti sitrus, susu, sereal yang banyak mengandung asam folat. Semua perempuan dengan usia produktif sebaiknya memang mengkonsumsi 400 mikrogram per hari. Biasanya yang dijual bebas itu adalah obat-obatan dengan bentuk asam folat sintetik, atau bisa juga selain dari suplemen yaitu dari makanan. Sedangkan pada teknologi reproduksi berbantu pada pasien-pasien IVF atau inseminasi, biasanya
dibutuhkan asam folat yang lebih tinggi, sekitar 3000 mikrogram yang berasal dari diet dan lebih dari 800 mikrogram yang berasal dari suplemen, karena akan berpengaruh pada maturasi oosit dan fertilization rate atau keberhasilan kehamilan. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin dengan sifat yang sama seperti vitamin A, yaitu larut lemak, di mana sangat penting dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Jadi vitamin D ini menyebabkan absorpsi dari kalsium dan terbentuknya mineralisasi dari tulang. Jadi vitamin D ini selain dari suplemen bisa terbentuk dari ekspos kita terhadap sinar matahari atau berjemur dan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Makanan-makanan yang dikonsumsi biasanya ikan-ikan yang berlemak, misalkan salmon, makrel, tuna, dan sarden. Namun hati-hati pada beberapa ikan yang berbahaya dikonsumsi pada orang hamil. Selanjutnya makanan yang banyak mengandung vitamin D yaitu kuning telur, hati sapi, dan keju. Vitamin D ini sangat penting untuk kehamilan yang normal, selain untuk ibu tapi juga untuk bayinya. Ketika terjadi defisiensi atau kurangnya vitamin D selama kehamilan dapat menyebabkan turunnya atau rendahnya penambahan dari berat badan ibu selama hamil. Dapat terjadi gangguan homeostasis dari tulang-tulang, dan juga pada situasi yang ekstrim bisa terjadi riketsia atau patah tulang. Dan banyaknya status vitamin D di Indonesia ini adalah insufisien. Pada insufisiensi ini juga sangat berkorelasi dengan berbagai macam penyakit pada perempuan, termasuk asma, diabetes, dan penyakit autoimun, dan kanker-kanker tertentu. Perempuan dengan resiko vitamin D yang rendah biasanya terjadi karena kurangnya berjemur atau kurangnya terkena sinar matahari langsung. Lalu biasanya pada orang-orang yang diet dengan tidak meminum atau mengkonsumsi susu atau dairy, dan banyak juga pada pasien dengan lactose intolerance. Nah, untuk kita-kita nih yang memakai hijab, sebaiknya kita harus mengatur juga kapan waktunya kita untuk berjemur di rumah. Konsumsi harian vitamin D biasanya sekitar 1000 international unit atau lebih, karena vitamin D yang cukup dapat meningkatkan kesehatan. Nah, menurut American College of Obstetrician and Gynecologists merekomendasikan konsumsi harian dari vitamin D yaitu sekitar 400-800 unit. Sedang vitamin D ini juga dapat ditemukan pada beberapa jenis makanan selain suplemen. Vitamin D ini juga sangat penting ketika kita mau melakukan program hamil. Kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk perkembangan tulang. Jadi selama hamil, janin ini akan mengambil kalsium dari ibu, sehingga pada ibu-ibu dengan kekurangan konsumsi kalsium akan diambil dari tulangnya, sehingga sebaiknya pada saat ibu tersebut berencana untuk hamil, mulailah mengkonsumsi kalsium. Selain itu juga, si vitamin D yang tadi saya sebutkan itu ternyata penting untuk absorpsi atau penyerapan dari kalsium itu sendiri. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa peningkatan kalsium selama pregnancy atau selama hamil akan mengimprove atau meningkatkan kesehatan tulang bagi ibu dan janin. Kalsium juga baik untuk mengurangi resiko preeklamsia. Rekomendasi untuk konsumsi kalsium yaitu 1000 mg per hari pada saat kehamilan, dan pada saat ibu menyusui seharusnya 1300 mg per hari. Selanjutnya zat besi, yang paling mudah untuk ditemukan markernya biasanya pada kehamilan dengan anemia. Kurangnya zat besi dapat menyebabkan komplikasi dari
perkembangan fetus atau janin itu. Terjadi prematuritas atau IUGR, jadi perkembangan janin terhambat. Memang sebetulnya mekanismenya belum terlalu dapat disangkut pautkan dengan jelas, tapi selama kehamilan dan sebelum kehamilan tersebut, para perempuan diwajibkan makan makanan yang mengandung banyak zat besi. Misalkan daging sapi atau daging merah, sereal, buah bit, ati ampela itu. Menurut CDC, zat besi yang dibutuhkan sekitar 18 mg per hari untuk perempuan tidak hamil, dan pada perempuan hamil sekitar 27 mg per hari. Asam lemak esensial, di mana asam lemak esensial linoleic atau alpha linoleic itu mereka merupakan keturunan dari rantai panjang asam arachidonat dan DHA yang penting untuk struktur dari membran sel, penting untuk sistem saraf pusat dan sel retina. Essential fatty acid atau asam lemak esensial dapat disintesis atau dibentuk oleh tubuh, tapi harus melalui makanan yang dikonsumsi. Misalnya dari fish oil, flaxseed, kacang atau yang bisa kita sebut walnut, terus vegetable oil, dan lain-lain. Selanjutnya iodin. Iodin ini mungkin kalau kalian sering dengar adalah yodium. Jadi yodium ini sangat penting untuk produksi hormon yang berasal dari tiroid, yaitu tiroksin dan triiodotironin. Nah, biasanya cukup dari makan makanan saja. Namun, jika terjadinya kekurangan dari iodin, dapat terjadi aborsi, retardasi mental, kerdil, atau meningkatnya mortality dari bayi yang sudah lahir. Terus bisa terjadi goiter atau hipotiroidisme. Iodin atau yodium ini akan mulai tertransfer ke dalam janin pada saat janin tersebut sintesis hormon tiroid, yaitu sekitar umur kehamilan 10-12 minggu. Dibutuhkan 150 gram per hari untuk wanita dewasa yang tidak hamil, sedangkan untuk yang hamil sekitar 220 gram per hari, dan untuk wanita menyusui sekitar 290 gram.